Al-maqalatu saniyatu qala Abu Bakar As-Siddiq ya. Samaniyatu asya'a zinatun min samaniyati asya'a. Coba kalimat aja. Samaniyatu asya'a zinatun min samaniyati asya'a. Samaniyatu isim Terus asya'a isim fi'il asya'a isim Terus zinatun isim Terus li huruf samaniyati isim asya'a isim Al-afafu zinatul fakri. Sebenarnya kalian kedudukan aja. Al-afafu zinatul fakri. 3 kalimat. Al-afafu isim, zinatul isim, al-fakru isim. Al-afafu menjadi mubtada, zinatul yaitu menjadi khabar mubtada, al-fakri menjadi sifat. Jadi sifat Zinatul fakri menjadi sebuah wilayah. Wa syukru zinatun ni'mah. Berapa kalimat tuh? ya Satu. syukru zinatul Baunya naik. Bau kayak lalu. wa syukru Bau itu satu kalimat bau. wa syukru wa jadi 4 berarti Empat. Satu. wa Dua. syukru Tiga. zinatu Empat. nikmat Wa kalimat apa? Isim bil huruf. isim Wa huruf asyukru isim zinatu isim an-ni'mati isim isim. Terus Bang Hadi, ada Hadi. Wasabru zinatul bala. Sebutnya sekarang kedudukannya. Ada 4 kalimat. Wow wasabru zinatul balai. 4 kalimat. Wow huruf atop. As-sabru mubtadaun wa huwa marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih. Zinatul balai zinatu mudhaf al balai mudhafun ilaih. Kalimat zinatu kalimat isim, bala al balai kalimat isim. Zinatu jadi apa? Zinatu jadi mudhaf. Jadi sabru khabar. Zinatu mudhaf al balai mudhafun ilaih. Sobat watawadumu zinatul hasabi. 4 Satu. huruf Dua. isim, Tiga. isim, Sebutin. Oh huruf apa itu? wow, atap, Terus tawadu'u mubtada, zinatu khobar mubtada, hasabi mudhaf ilaih. terpilih. Setelah dulu wal zinatu wal ilmu zinatul ilmi. Berapa kalimat itu dong? Wal ilmu zinatul ilmi. 4 Satu. huruf Dua. atop isim
3, Sim. 4. Sim. Isim kedudukannya Wal hilmi. Mudhof ilaih. ilmu Ilmu. Khobar. sebelumnya Mubtada. Mutada Jinatul. Hah? Tadi sebelumnya Jadi mubtada. Mudhof. Khobar. Khobar. Al ilmi Isim. udah pun Mudhof ilaih. udah beres. Mudhofin alaih. Wa tagalulu zinatul ta'limi sama ilmu. Sama ya. Dan Watal ya dulu macam ada ta'limi. Kalau mau ta'limi iya Pak. Sama tadi udah pilih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu sholatul Id. Makalah yang kedua, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq ya artinya. Jadi taukid atau jadi badal dapat Abu. Tegasnya As-Siddiq jadi badal dari lapan Abu. Badal kul minal kul. Bacanya Siddiqu. Siddiqu Jadi tauhid ya. bukan. Badal kul minal kul. Karena As-Siddiqu Abu Bakar jadi As-Siddiqu yang itu dia juga Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum ada gelar Abu Bakar doang ya. Iya. Samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'a. Kata beliau 8 perkara Hunna bermula 8 perkara ini adalah zinatun li samaniyati asya'a. Itu jadi perhias ya. Perhiasan li samaniyati asya'a bagi 8 perkara. Mana yang pertama al-afafu ya bifatil ain afaf ay al-imtina'u anil mas'alati. Yang disebut afaf itu adalah mencegah anil mas'alati daripada meminta. Ya. Zinatul fakri adalah perhiasannya kefakiran. Jadi orang fakir tapi dia mencegah diri daripada minta, disebut dengan afaf ipah. Ya. Papa sampai. Afaf, Papa. Oh, miskin papa itu. bukan itu. saya Indonesia itu. Itu afaf. Jadi perhiasan. Disabar bagi muda. Iya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW meruya annahu qala SAW tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqr. Cendera matanya orang mukmin di dunia itu adalah fakir. Di fakir itu cindera mata di dunia buat orang mukmin kan.
Cuma kalau dibagi orang cindera mata itu nggak ada yang mau. Cindera mata itu artinya kalau kasih cindera mata kan berarti disayang sama Allah ya, dikasih sama Allah, dicintai sama Allah. Cindera mata atau kepakiran itu buat orang mukmin di dunia. Cuman jarang yang mau cindera mata ini mah. Ada cindera mata seperti itu. Oleh-oleh. Makanya dalam hadis yang lain disebutin, ya, apa? Al-faqru zainun lin nas, ya, shinun lin nas wa indallah. Kepakiran itu adalah apa? Aib buat di pandangan manusia mah, tapi sebaliknya wa zainun indallah, perhiasan di sisi Allah. Fakir. Ya. Ini orang yang dikasih fakir itu luar biasa. Cuma kuncinya apa ya? Apa itu mencegah diri daripada minta. Walaupun fakir nggak pernah minta sono sini. Dijaga aja sama dia. Anggapan orang mah dia kaya baik. Satu nggak pernah apa namanya? Ngangluh. Jadi orang lain nggak tahu dia fakir, saking nggak pernah mintanya. Gitu. Ini dicintai sama Allah. Gitu. Dalam artian bahwa orang ini adalah sudah ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Sosialis tuh, sosialis. Apanya? Sosialis. Iya. Udah ridho dengan ketentuan Allah, udah diterima aja apa adanya. Ya. Udah rela banget sama Allah. Terima ketentuan Allah, terima qadar Allah, terima aja. Apa sampai dijaga kepakirannya, tidak meminta kepada orang lain. Dan sebaliknya, ya, justru wasaidu minal masalah. Ya. Itu orang yang minta, ya, minal mas'alati, daripada meminta. Ini adalah bagian daripada orang yang nggak pernah kenyang. Siapa? Orang yang minta-minta minal mas'alati daripada minta. Oh, udah biasa minta nih, nggak ada kenyang-kenyangin ya. Walaupun duit udah banyak di kantong, tetap minta baik. Iya. Wasailu minal masalah. Orang yang meminta minal masalati tidak akan kenyang minal masalati daripada meminta. Apa orang minta-minta? Dia minta buat apa? Buat makan. Ya, sebelum makan dari pagi sampai sore kan itu ya. Dikasih itu buat makan cukup kan? Tetapnya minta sampai sore. Besok diminta lagi baik. Padahal cukup yang buat madang udah cukup itu. Tetap nggak ada cukup-cukupnya. Besok minta lagi, besok minta, karena jadi pekerjaan. Karena kagak minta dia nggak bakal dapet duit. Kenapa nggak dapet? Manfaat awal masalati fatallahu baba fakrin di dunia akhirat. Ya, barang saya membuka pintu meminta, maka Allah akan membukakan pintu kepakiran. Pintunya di dunia akhirat, di akhirat. Dibuka tuh kepakirannya oleh Allah. Dunia akhirat. Ya, nggak bakal ada cukup-cukupnya dan terus aja. Ya, minta terus, merasa kurang terus, walaupun udah dipegang udah ya ratusan ribu di kantongnya. Kadang-kadang kita kalau kagak punya duit nggak punya recehan, ya 100-200 ribu, pengen nukarin puluhan ribu, ya minta baik ke mana tuh, minta banyak. Kadang-kadang hasilnya kalah tuh ke negeri, kalah. Dia sehari bisa 500 ribu paling kecil bisa 500 ribu. Ya, pegawai negeri berapa seharian? Ada nggak 500 ribu? Kagak ada. Tapi minta bisa 500, tapi pakir terus. Kenapa? Sudah dibuka kepakiran, pintu kepakiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Dan di akhirat nanti pakir lagi. Sebaliknya wa man fata baba afiyatin ibtiwa wajhillah ta'ala a'tahu Allahu khairal dunya wal akhirah. Barang siapa membuka pintu pemberian karena Allah, ya, maka Allah akan bukakan
maka Allah akan memberikan khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya afaf ya. Sangat itu pakir tapi afaf. Perhiasan tuh buat orang pakir tuh. Afaf itu. Bahkan bagian daripada cendera mata Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin di dunia. Masuk surganya paling dulu, bayangin. Orang pakir. Masuk orang paling dulu. Masuk surganya 500 tahun baru orang kaya. Ya kalau kalangan Nabi berarti siapa yang paling 500 tahun ya? Nabi Sulaiman, kalangan Nabi. Ya, kalangan Nabi. Terus kalangan sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu lebih belakangan dia, Mas. 500 tahun setelah sahabat yang miskin-miskin, yang pakai. Ya. Terkaya ya. Iya, kaya. Dia mau miskin aja nggak jadi, nggak bisa miskin. Karena mau tetap menjadi orang kaya sama Allah. Ya. Pernah dia pengen jadi orang fakir, ini Abdurrahman bin Auf. Ya. Pada satu ketika ini panen apa? Panen korma meledak. Gitu. Semuanya panen. Ya. Sehingga apa? Ini banyakkan kagak laku. Ini korma lagi banyaknya, pada busuk itu korma. Nah ini Abdurrahman bin Auf dia sengaja pengen ngabisin duitnya, diberi semuanya korma busuk tuh. Korma busuk ada ya, kalau panen semua kan, korma busuk diberi semua sama dia. Ya, dibeli sampai duitnya habis. Itu ternyata ya setelah dibeli di tetangga kampung, ya tetangga negara ada terjangkit penyakit yang penyakitnya bisa sembuh dengan korma busuk. Akhirnya mahalan korma busuk sama korma normal biasa kaya lagi itu makanya kalau orang udah tutup jadi orang kaya susah jadi orang miskin. Nah kita udah kalau miskin mau di kemana usah tetap baik begitu. Makanya tidak ada lain kecuali itu doang, ridho dengan pemberian Allah dan juga afaf. Artinya apa? Menahan diri, mencegah diri pada minta. Karena kalau udah minta, dia bukan minta, pakir terus deh. Di duit kasih pakir sama Allah. Ya, nggak ada cukup-cukupnya. Ya kita boleh minta sekedar kebutuhan kita darurat, silahkan, nggak apa-apa minta. Dalam keadaan darurat itu nggak apa-apa. Kalau sering minjem kayak sering minjem nggak apa-apa, sedih bayar. Diganti. Gitu. Tandanya orang minjem masih dibagi kan masih orang bagus itu. Yang parah mah kalau udah minjem udah nggak bisa. Kenapa? Udah nggak dipercaya sama orang. Jangan lagi minjem aja susah. Tandain. Gitu. Minjem nggak apa-apa, bagus. Masih dipercaya sama orang. Itu adalah sebagian daripada kepercayaan orang luar biasa. Nah itu ya, satu pakai afaf adalah perhiasan pakir. Wa syukru zinatun ni'mah, yang kedua syukur adalah perhiasan nikmat, syukur. Perhiasannya di nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa terlihat indah dengan syukur karena dihiasi dengan syukurnya itu. Manfaat syukur wa sababul ibqa'in ni'amil mawjudat. Yang kedua wasilatun ila qusurin ni'amil mafqudat. Jadi hikmah syukur itu satu, menjadi sebab tetapnya nikmat yang sudah ada. Jadi kalau pengen nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak kemana-mana, nggak akan hilang, syukurin aja. Punya harta banyak, syukurin, keluarkan zakatnya, insya Allah tuh harta dipelihara oleh Allah. Ya, dipelihara oleh Allah harta itu. Punya rezeki kita sedekahin, itu harta yang ada
disyukurin, insya Allah itu harta yang nikmat yang udah dipegang itu akan tetap kekal, nggak bakal hilang sama dia. Ya. Bahkan kita mengucapkan alhamdulillah udah merupakan salah satu tanda syukur lisan kita. Apa kata Nabi? Hamdulillahi amanun, ya, lin nikmati min zawaliha, kata Nabi itu. Ya. Hamdulillahi, memuji kepada Allah ketika dapat nikmat, ini adalah amanun, sebuah keamanan, ya, lin nikmati, terhadap nikmat, min zawaliha, daripada hilangnya nikmat. Dari alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dikasih badan sehat, alhamdulillah dikasih segala, itu bisa mengamani daripada nikmat yang ada itu nggak bakal hilang. Dari muji doang itu alhamdulillah. Maka apa, disyukurin, kita punya harta disyukurin, dikeluarkan, ya, zakat atau dari zakat, atau disedekahkan kalau belum cukup untuk mengeluarkan zakat belum nisab. Nah, ini bisa mengamani li ibqa'i, sababu li ibqa'i ni'amil maujudat, itu sebab untuk tetapnya nikmat-nikmat maujudat yang ada. Yang kedua, wawasilatin ila khusulin ni'amil maujudat, dan menjadi wasilah untuk menghasilkan nikmat-nikmat yang belum ada. Yang ada dijaga, ditetapkan oleh Allah, yang belum ada ini akan, ya, dihasilkan lagi, ditambah lagi oleh Allah. Itu manfaat daripada syukur. Sesuai jaminan Allah, la in syakartum la azidannakum, itu. Yang ada dijaga, ya, ditetapkan oleh Allah dari gara-gara syukur. Yang kedua, menjadi wasilah hasilnya nikmat-nikmat yang belum ada, akan dihasilkan lagi tuh, tambah lagi nikmatnya, ya, sesuai dengan janji Allah. Atau dua nanti, ya. Makanya, ya, dari hal-hal yang kecil ini kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah, gitu. Man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa syukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kalau dia sudah bisa mensyukuri nikmat yang kecil, insya Allah ketika dikasih banyak dia akan bisa mensyukurinya. Jadi jangan nungguin banyak nanti sama udah banyak baik, enggak bisa. Kalau udah syukur dari kecil bisa iman. Kalau yang kecil udah bisa syukur, yang gede apa lagi? Yang kecil aja sayang, apalagi banyak. Gitu. Biasa kan kalau gitu kita kurang perhitungan. Kalau udah banyak perhitungan lagi. Tandanya banyak janji orang. Gitu. Nanti kalau ini nanti udah jempol Pak, kagak sama sekali. Begitu rata-rata tuh. Ya, sebaliknya. Dua, wasabru zinatul bala. Yang kedua, sabar itu adalah perhiasannya bala, musibah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi penghiasan adalah sabar. Sabar, habsun nafsi, menahan diri daripada, ya, ujian yang diberikan oleh Allah, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhiasan. Nah, dengan sabar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru sitrun minal qulub wa aunun 'alal qutub. Jadi kalau bahasanya sabar itu adalah penutup, penghalang minal qulub, daripada segala kerupukan. Yang kedua, wa aunun 'alal qutub, dan akan menolong, ya, atas kutub, atas segala bencana atau segala permasalahan yang sulit-sulit. Itu akan dijaga oleh sabar itu sendiri. Makanya sabar ini akan membuka seluruh kerupukan. Sabar akan menolong daripada segala perkara-perkara yang sulit. Makanya apapun yang dilakukan oleh seorang, jika dijalin dengan sabar, maka pasti dia akan sukses dan berhasil. Apa aja, sesuatu pekerjaan yang kecil, yang besar, ini kalau dijalin dengan sabar, itu pasti akan berhasil. Kenapa? Sabar itu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan nggak ada lagi sabar. Gitu. Ya. Kalau disabarin, insya Allah, walaupun dari yang kecil bisa menjadi besar. Kalau nggak sabar, dari besar bisa menjadi kecil, bahkan bisa jadi abis. Sabar. Gitu.
ta'limul muta'alim itu dijelasin dulu. Ya, kunci as-sabat, as-sabru was-sabar. Ya, jadi ada bahasa sabar, kedua tekun. Ya, itu insya Allah akan berhasil. Pokoknya kalau udah sabar mah, ya insya Allah akan ada dirian keberhasilan, kesuksesan dalam apa aja. Usaha, sabar, sukses. Ya, ngaji atau belajar, ya sabar, sukses. Ngajar, sabar juga. Apa baik, ya kalau dijaga dengan sabar pasti sukses. Tukang pulung aja sabar jadi bos pulung. Jadi tukang pulung doang ya, mungkin atau tukang pulung gitu kan. Dikumpulin lama-lama malah apa? Malah ngepul. Setelah ngepul dibeli mobil. Itu dari barang kayak gitu aja gara-gara mulung dengan disabarin bisa jadi bos pemulung. Bos ya. Iya. Tinggalan jauh. Kenapa? Kalau sabar banget. Sabar sama hilang gengsi itu tuh. Kita kan nggak bisa pakai gengsi gitu ya. Tapi kalau Ustaz jangan ya. Ustaz jangan ya lagi mulu gitu. Sedih banget itu bukan apa? Ngilangin apa? Mending ngepul lah kalau mau ngepul. Ya, mending ngepul daripada jadi mending ngepul sih itu kan. Belum begitu. Ya, kita tetap harus di atas. Jangan sampai gara-gara ilmu kita, gara-gara pekerjaan kita, ilmu kita kurang diambil, tangkap sama orang lain itu ngerinya. Ngapain ngambil ilmu tukang pulung kan gitu ya, jadi mendingan jadi bos pulung. Iya. Jadi orang kurang semangat nanti menerima ilmu dari kita. Gitu ya. Kalau nggak termasuk nggak bisa tasawuf gitu maksudnya. Maksudnya nggak bisa tasawuf gitu maksudnya. Tasawuf itu apa ya? Di samping hati juga, kedua pekerjaan. Bahkan di dalam kitab ta'limah jangan kau merendahkan dirimu, merendahkan ilmu, ya sama begitu. Jangan merendahkan ilmu, gara-gara kita merendahkan ilmu, akhirnya orang nggak mau menerima ilmu kita, gara-gara kita merendahkan ilmu itu sendiri. Kalau tasawuf bukan udah kita sih ya, alamnya lain ya, bukan disengaja-sengaja tasawuf. Jadi apa bahasanya? Kamu udah nggak pengen? Maksudnya nggak aktif gitu bagaimana maksudnya? Apanya? Ya kalau kerja ke situ maksudnya kotor. Iya kan, kalau kebiasaan kita gitu kan ya. Kalau kebiasaan kita di sini kan gitu. Jadi sesuatu yang biasa jadi adat dianggap hina sama orang lain. Ya. Kalau misalkan tasawuf itu emang udah nggak mau, udah ngomong. Kan ibu udah nggak ngumpulin gitu ah. Nggak mau ngumpulin lagi udah. Udah nggak nyari duit pakai gitu nih Mas. Usaha dia mah. Bukan usaha dia Mas. Emang dia dapat segitu dia Mas. Dia bukan lagi ngumpulin. Kalau kita kan memang sengaja mengumpulkan kan. Padahal dicari dapat itu. Udah segan ini lagi dia. Dia usahanya rendah tapi jadi bos. Iya bos kalau jadi bos cakep banget itu. Gak apa-apa. Jangan dia nggak nyari udah. Nggak nyari. Kalau itu kan iya 800 watt. Lihat apa? Anak muda udah ngeliatin ya. Kalau mau karung berbagi. Lagi anda konduk. Jadi tetap Imbang kita jaga. Bahkan kalau dalam kitab ta'limah lebarkan sorbanu apa? Luaskan tangan baju apa? Singkat. Tangan baju kamu tuh apa biar kelihatan ini. Itu bahasanya. Pengaruhnya. Termasuk ngilangin muruah juga ya? Iya, hilang muruah juga. Hilang muruah. Ya kalau kita macul kan, walaupun bau pacul itu agak dianggap itu mah cakep mana kan? Itu baru tuh nyamar tuh. Bau pacul, macul, ngarit, itu yang ketahuan. Mulai sekarang tukang pulung udah banyak yang main gara-gara kan? Gara ini orang di bawah
Panci habis. Nah gitu kita bawa jajan dia nih. Mesin air. Mesin air habis. Terus sudah orang masih dipakai masuk gue karung. Jadi ke bawa. Gas. Kalau dicari malah orang. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa jaga juga tuh jaganya. Kadang-kadang dari itu juga kita nggak bisa milih. Ini tuh dari mana kan nggak bertanyain. Jadi seperti itu. Ya. Sabar. Kan kata Imam Ali karamullah wajah, as-sabru ma'tiyatun la taqbu wal qanatu sayfun la yanbu. Ya. Jadi kalau katanya Ali, sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah mogok. Ya. As-sabru ma'tiyatun la taqbu. Ya, sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah mogok. Makanya kalau orang dikasih bencana semacam apapun oleh Allah, ya, ini pasti dia tidak akan pernah berhenti jalan terus. Tidak pernah berhenti. Orang sabar mah terus baik. Masih bisa dilayanin terus karena sabarnya. Kedua, wal qanatu sayfun lain bu. Jadi kalau kata Syari, qanaah itu adalah apa? Pedang yang tidak pernah tumpul, maju terus. Qanaah. Kalau sabar ma'tiyatun la taqbu. Ya, sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah mogok, jalan terus. Ya, punya duit kamu kagak kek, pokoknya jalan udah. Sabar baik. Itu di situ sabar itu luar biasa. Jadi qanaah campur sabar dia. Sifat. Ya, udah nyambung itu antara qanaah dan sabar mah. Nyambung. Cukup ya. Merasa cukup dengan apa yang ada, dengan yang diberikan oleh Allah. Matiyatun la taqbu wal qanatu sayfun la yanbu. Wa tawadu zinatul hasabi. Kemudian nomor keempat apa? Tawadu itu rendah hati ya. Zinatul hasabi adalah perhiasan. Hasab itu kedudukan sebetulnya. Ya, tawadu itu perhiasannya, ya, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Artinya hasab itu ma ya'iduhul insan min mafakhiri abai au min manaqibi nafsi au min dini wa mali wa judihi wa syuja'atihi. Jadi sesuatu yang diperhitungkan oleh manusia. Mana? Kadang-kadang dari kebanggaan bapak-bapaknya. Nasab. Coba. Kadang-kadang orang ada yang bangga dengan nasabnya. Itu. Atau min manaqibi nafsi, atau dari kedudukan dirinya. Baik kedudukan daripada agama, kedudukan daripada harta, kedudukan daripada kedermawanannya, atau kegagahannya. Nah ini tawadu, udah dia mah nggak merasa punya kedudukan, walaupun turunan apa orang-orang hebat, itu nasab orang biasa aja, nggak merasa dia punya keturunan. Sekarang begitu, rame kan, GR itu. Jadi nggak merasa punya keturunan yang orang hebat, biasa aja, ya. Atau punya kedudukan dirinya, baik dari segi agama, harta, atau kedermawanan, biasa-biasa aja. Nggak merasa dirinya menjadi orang, ya, hebat dalam segi agama. Tawadu, hartanya banyak, tawadu biasa aja. Atau dermawan, biasa aja. Kegagahannya biasa aja. Itu tawadu yang rendah be. Makanya pamin amaratil tawadu hubul humul wa hubul roh aki miman ja'a bihi min syarifin awadi. Ya, min amaratihi, daripada ciri-ciri orang yang tawadu mana? Hubul humul, ya, cinta. Humul itu apa? Biasa aja ya, tampil biasa. Humul itu kebalikan daripada masyhur. Kebalikan daripada masyhur. Masyhur itu kan pengen terkenal gitu.
Itu kebalikannya humul. Jadi walaupun punya apa-apa kedudukan dari segi ke apa nasab ya atau harta kedudukan yang lain, tapi dia pengen biasa aja, tampil biasa aja, nggak pengen masyhur gara-gara enggak gitu. Terus sekarang kan kalian tampil pengen masyhur ya, sampai iya justru sekarang malah ya pengen terkenal, viral. nama diganti. Jadi nama diganti. Baleho di mana-mana. Itu kumpul-kumpul biasa-biasa baik. Gak pengen masyhur, gak pengen terkenal dari apa yang dia miliki itu, walaupun punya kedudukan. Kalau nggak punya kedudukan bukan sebut tawadu ya, itu justru disebut tawadu itu orang hebat tapi tidak merasa hebat, itu namanya tawadu. Itu orang berpangkat tapi tidak merasa dirinya berpangkat, biasa aja tampilnya. Itu punya harta biasa baik. Itu namanya hubul-humul. Satu. Yang kedua, wakubul hak, dan akan menerima kebenaran miman ja'abihi, daripada orang yang datang kepadanya. Ya, min syarifin, baik yang bawa itu kebenaran itu adalah dari orang yang syarif, orang yang mulia, atau dari orang rendah. Dan kalau memang itu benar, diterima sama dia. Jadi kalau misalkan apa, lagi apa ada pendapat dari orang ya, kalau yang benar pendapat dari orang yang mulia diterima, dari orang yang biasa-biasa juga diterima, itu namanya rendah, tawadu tuh ya. Dari orang yang mulia diterima, dari orang rendah sekalipun pasti kalau itu kebenaran. Jadi nggak ngelihat siapa yang membawa kebenaran itu. Kalau mau kebenaran, mau orang pinter, mau orang bodoh, atau mau orang yang berpangkat atau yang biasa, mulia atau tidak mulia, kalau tetap benar tetap diterima sama dia. Nah, ada punya pendapat aneh kagak lihat bisa nggak dieroin gitu. Nggak dieroin bisa pendapatnya bagus pendapatnya nggak dieroin bisa. Kenapa? Ini ansip ya kenapa yang nunjuk ansip, bagaimana kalau begini, oh bagusnya tuh atau yang apa, yang ide, yang punya ide ansip nggak diterima. Kecilan kalau anu mah terima aja dah. Jangan terima, walaupun salah. Ada jangan berbobot, dan makanya berbobot, perbuatan tadi, tapi nggak diterima. Wal hilmu zinatul ilmi, dan hilim lapang dada, berwawasan luas, ini adalah perhiasannya ilmu. Punya wawasan luas, lapang dada, sebagaimana diriwayatkan telah berkata kepada Rasulullah SAW seorang jariyah. Kebetulan jariyah ini adalah dari termasuk orang yang ditawan, tawanan perang, minasabi. Faqala laha, maka berkata ya Rasul laha kepada jariyah itu, ya ngomong, man anti, siapa kamu? Ya, dia tawanan. Faqala bintur rajuli jawadil hatimi, ya, bintur rajulil jawadi hatimun, ya. Jadi bahasanya, aku ini adalah putri daripada seseorang yang dermawan, tapi dia tawanan. Hatimun, ya, hatim namanya, itu ya. Apa kata Rasulullah, nih lapang dadanya Rasulullah, padahal dia tawanan. Irhamu aziza qaumin dzalla, ya, irhamu ghaniyan ittaqara,
irhamu aliman doya bainal juhal. Kata Rasulullah, kasih sayanglah kamu semuanya kepada orang yang mulia dari kaum yang terhina. Itu kan tawanan hina tuh, tetap disuruh dimuliakan. Dari kasih sayang sama Rasulullah, walaupun dia tawanan. Kasih sayang oleh kamu orang kaya yang jatuh fakir. Coba ada orang yang kaya jatuh fakir, kira-kira gimana? Orang fakir biasa fakir biasa dia mah. Tapi kalau orang kaya fakir kira-kira gimana tuh? Jatuhnya kerasa banget. Maka suruh kasih sayang. Jangan sampai ya terjadi frustasi apa gitu kan gara-gara jatuh fakir. Irhamu ya aliman doya'a bainal juhal. Ya, kasih sayanglah kamu kepada orang alim yang tersesat di antara orang-orang bodoh. Disuruh angkat derajatnya di situ. Itulah apa? Sifat hilimnya Rasulullah SAW. Lapang dada, berwawasan luas Rasulullah itu. Wa tadallul zinatul muta'alimi, dan tadallul merendahkan diri. Ini merendahkan diri nih ya. Zinatul muta'alimi itu perhiasannya orang-orang muta'alim, orang yang muta'alim belajar. Maka dalam pondok pesantren nanti ya ini boleh kita. Makanya di antara kita minta harta nggak boleh. Tapi di antara minta yang diperbolehkan adalah minta apa? Minta ilmu, walaupun kita sampai merengek-rengek. Kalau kata kita mah apa? Menghinakan diri sampai sama disuruh apa ke hari sama suruh ngapain ke sama Yarin, itu nggak apa-apa tuh dalam ilmu mah. Merendahkan diri juga sekalipun nggak jadi masalah. Itu ilmu mah. Zinatul muta'alim. Meredeh sampai minta ilmu itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tambahnya ilmu salah satu soal dengan bertanya dan juga meminta. Ilmu itu perlu minta harta kan jelek, tapi kalau minta ilmu bagus, boleh. Merendahkan diri boleh, gitu. Gara-gara ilmu mah. Karena mulianya ilmu itu sendiri. Maka zaman dulu ya, sampai dia siapa? Setelah sampai begitu suruh nimba, ngambil apa? Si kolom, ya. ngambil pasir sono dari Ciliwung bolak-balik. Rasa banget itu kan. Jadi itu kan ngambil sono ke Ciliwung itu, bolak-balik. Kadang-kadang sore-sore dari bis asar sampai maghrib itu ngumpulin apa? Ngumpulin pasir, membawa ember. Lewatin kereta, luar biasa. Iya, kalau dulu mah perasaan dekat, sekarang mah jauh amat ya. Dulu mah kan perasaan dekat banget ya. Resep malah jalannya. Jauh dari sini. Jalannya itu juga ya? Jalan itu juga. Malah halus sekarang. Bagus loh nih. Dulu perasaan enak ya jalan gitu. 2 balik 3 balik, kalau sebalik mendingan 2 balik 3 balik. Itu sore. Tazallul, apa-apa. Makanya dalam at-tamalluk mazmumun ilal muta'allim. Itu. Tamalluk caper ya. Cari perhatian. Ya apa? Itu di dalam itu kan nggak boleh kita cari perhatian. Caper itu. Tapi dalam muta'allim orang yang belajar itu dibolehkan. Sampai diperbolehkan. Apa? Kemudian tarkul minati zinatul ihsan. Ya, meninggalkan minnah. Minnah itu menyebut kebaikan yang sudah dilakukan. Zinatul ihsan itu apa? Perhiasan kebaikan. Kalau itu udah hancur udah nggak jadi hiasan lagi. Kalau misalkan kebaikan suka diungkit bahkan batal kebaikan itu. Karena ada Al-Qur'an jelas, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Manni itu minnah gitu kan. Namanya? Namanya? Yang kita pernah baik, ceritakan sama orang curhat gitu. Iya. Sama juga. Takutan minnah juga. Itu. Jadi kebaikan kita luntur.
Pak latab tidak sedekatikum bil mani wal ada. Ya, jangan kau batalkan sedekah-sedekah kamu bil mani dengan mengungkit-ungkit wal ada dan juga menyakiti orang yang diberi sedekah itu. Karena akan batal, pahalanya habis, nggak ada. Kalau dijadikan wasilah, Namanya kebaikan kita dijadikan wasilah. wasilah gimana? Biar doa misalnya. Itu mah kan buat pribadi itu mah. Mau itu di hadapan Allah tuh mah. Iya. Iya, itu begini. Ini masih kalau nggak jadi nih. Ya pasti gue yang bangun. Iya, jadi kayak gitu tuh. Ya. Ini masih kalau nggak jadi nih. Bangkrutin. Jadi gitu. Jadi apa? Kalau kita dikasih orang nih, lu madang juga kan dari gua lu, kan sakit tuh. Jadi sakit juga, gitu kan. Itu nggak ada faedahnya udah. Hilangnya lu terus. Makanya zina tulisan itu tarakul minnah. Ya. Kalau bisa mah, justru yang paling ini mah kadang-kadang yang paling bagus itu kita sampai lupa nggak pernah kayak nggak pernah melakukan kebaikan. Itu justru yang tercatat nanti gitu. Kadang-kadang yang sampai lupa sama kebaikan kita, padahal lu pernah. Itu kadang-kadang orang lupa itu yang nanti yang dicatat. Gitu. Sampai di sini apa ini? Makanya jangan anggap apa kebaikan yang kecil itu dianggap remeh. Kadang-kadang itu tuh sampai kita sendiri nggak menganggap itu kebaikan, padahal mah di sisi Allah itu besar. Itu keterima yang kita abaikan begitu aja. Ya kebaikan yang kita anggap kecil, remeh, ya ternyata luar biasa. Kenapa? Sampai kita pun nggak nganggap itu kebaikan, padahal itu sebuah kebaikan. Gitu. Ya, lupa. Makanya jangan nganggap remeh perbuatan yang sepele, kebaikan sepele. Kadang-kadang ridho Allah ada di kebaikan yang kecil itu. Kalau Allah ridho aja di antara pekerjaan kita walaupun sedikit, udah aman. Aman. Ada kebaikan walaupun kecil, tapi Allah ridho di sana, udah luar biasa. Makanya cerita siapa? Cerita Imam Ghazali itu kan gara-gara ngasih minum apa? Lalat aja. Itu kadang-kadang. Oh, siapa yang anggap sih ngasih minum lalat pakai diceritain? Enggak kan? Enggak. Tapi itu luar biasa. Tanda kasih sayang dianggap tanda kasih sayang kepada makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu ya man fil ardi yarhamkum man bis sama. Itu. Ar-rahimuna ya itu yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang kasih sayang maka adik-adik kasih sayang oleh Allah yang Maha Rahman. Makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Itu. Kasih sayanglah kamu kepada makhluk yang ada di bumi, maka akan kasih sayang makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu. Saya begitu. Kadang-kadang kita nggak nganggap itu baik, ternyata wow apa. Ya. Wal khusyu'u zinatus salat. Yang terakhir adalah khusyuk itu apa? Zinatus salat, perhiasannya salat. Maka salat bisa baik jika ada khusyuan. Maka dalam Al-Quran jelas tuh. Wasta'inu bisabri fa'inaha kabiratun fa'inaha la kabiratun illa alal khashi'in. Ya. Apa minta tolong kamu satu dengan sabar, kedua dengan salat. Ya, sesungguhnya salat itu adalah berat. Ya, la kabiratun sangat berat. Illa alal khashi'in kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Ya. Itu. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini, yang meyakini ya. Annahum yazunnuna alladzina yazunnuna annahum, orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, sungguhnya mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka. Itu. Jadi orang khusyuk itu adalah yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka yang meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka itu. Makanya kalau sholat udah ingat ya sama Allah, ya itu. Dia yakin akan berjumpa dengan Allah,
dan juga yakin bahkan akan kembali kepada Allah, itu akan menambah kekhusyuan kita kepada Allah, kepada dalam salat kita. Itu. Jadi di antara ya, ciri-ciri orang yang khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu apa? Orang-orang khusyuk itu. Ya. Maka itu bahwa khaufud daim fil qalbi. Khusyuk itu adalah rasa takut yang terus-menerus fil qalbi yang terdapat di dalam hati. Takut jumpa dengan Allah, ya, nggak mau apa-apa, banyak dosa. Itu. Dari sana akan timbul kekhusyuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi'alana wa qarabati lana fi dinina Allahumma lana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqana wasi'an wa antarzuqana amanah. Barangkali nanti nggak ngaji dua Sabtuan kali ya, 2 Sabtu ya, ngaji dulu, minta doanya dan juga mudah-mudahan biar sehat panjang umur dan sampai pada tempat tujuan ya, insya Allah berangkat malam Selasa atau malam Selasa kali ya. Jarah ke Mesir dulu. Ada yang luar negeri. Mesir 3 hari, baru ke Madinah Mekah. Dari Mesir ke mana? Madinah Mekah. Oh, Mesir, Mesir itu kan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sama siapa ya? Imam apa? Tapi, wah Imam Tapi so. Iya. Tahu ya. kalau saya taman daftar ya. Besok Selasa. Itu bawa. Iya. Doain ya. Biar selamat. Mudah-mudahan ntar lama gitu. Manggil ya. Ya, biar pada sampai. Jadi ke Mesir dulu. Mesir 3 hari. Firaun nomor. Piramid. Firaun. Di situ banyak ulama itu. Ulama banyak. Di Mesir. Banyak.